Kepada akhwati fillah peserta kajian, silakan jika memang ada yang mau bertanya langsung dengan Ustadz boleh raise hand, atau jika mau menulis di chat silakan juga ya. Ya, tafadhol. Mohon maaf, saya izin ke belakang sebentar ya. Silakan Ustadz. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya langsung silakan raise hand. Atau jika mau menulis di kolom chat silakan. Ini ada ya. Bagaimana caranya kita bisa memahami Asmaul Husna? Ya ada satu ya di kolom chat. Ya, alhamdulillah sudah ada Mbak Dikia ya, kita tunggu Ustaz dulu ya. Ya, baik, silakan. Ya, alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Ya, silakan Mbak Dwikia langsung bisa menyampaikan pertanyaan. Baik, jazakallahu khair. Alhamdulillah senantiasa makin sehat walafiat. Masya Allah, tabarakallah ya Ustadz. Baik Ustadz, izin bertanya. Ketika Allah menjelaskan tentang suasana neraka, kemudian bagaimana suasana bahkan sampai fisik ya, kengerian, ketakutan ketika di hari kiamat begitu, itu demikian terasa gitu ya getarannya. Kemudian ketika Allah memberikan busro tentang kenikmatan surga, tetapi sepertinya saya pribadi belum pernah mendengar gitu bagaimana suasana ketika kita bertemu gitu dengan Allah atau minimal dengan Rasulullah lah gitu. Itu suasananya bagaimana ya Ustadz? Mungkin ada kondisi kejiwaannya, malah mungkin ada penjelasan dalam Al-Quran tentang interaksinya, komunikasinya. Itu apa yang akan kita lakukan nanti ketika bertemu dengan Allah dan Rasulullah insya Allah gitu Ustadz. Mungkin itu aja pertanyaan saya Ustadz. Jazakumullah khair. Tayyib, jazakillahu khaira. Ya. Di dalam Al-Quran memang hanya global ya. 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 Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu salah satunya ya. Bahwa saat manusia bertemu dengan Allah itu nadhirah. Ya, tahu sendirilah ya. Wajah kita aja kalau lagi bahagia ya, ya itu pasti akan memancarkan ya keindahan untuk dilihat orang lain ya. Ya, ibaratnya yang cantik akan tambah cantik kalau udah bahagia ya. Yang biasa-biasa jadi bisa cantik kalau udah bahagia. Yang cantik ya sedih, murung, ya udah hilang tuh ya kebahagiaannya. Nah, itu yang maksud dengan di surat Al-Qiyamah ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Tema-tema melihat Allah itu tidak banyak dalam Al-Qur'an. Disebut di surat Yunus ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Apakah disebut tadi di surat Al-Ahqaf waladaina mazid ya. Tidak banyak dijelaskan ya. Hadis pun juga tidak banyak ya. Ya, ya hadis ya yang terkenal adalah riwayat ya
bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ataupun hadis ini penjelasan daripada ayat yang ada di surat Yasin, ya, salamun qaulam mir rabbir rahim, ya, bahwa tafsir dari ayat salamun qaulam mir rabbir rahim itu merupakan detik-detik manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah mengatakan, innakum satarawna rabbakum. Kalian itu akan langsung bertemu dengan Allah, ya, betul-betul offline, ya. La tudammuna fi ru'yatihi kama tarawna al-badr, ya. Kamu tidak akan perlu berusaha melihatnya persis seperti kamu melihat bulan purnama. Ya, bulan purnama itu kalau udah muncul, yang lagi di Jakarta ya bisa ngelihat, yang lagi di Papua bisa ngelihat, yang lagi di apakah Malaysia, bagi Thailand bisa melihat, ya. Gampang banget melihatnya. Itu salah satu penjelasan hadis, ya. Dalam hadis juga dijelaskan, ya, Allah akan menegur mereka, salamun ya ahlal jannah, salamun ya ahlal jannah, katanya. Ya ibarat kita assalamualaikum ya ahlal jannah, ya, sampai kemudian masih kurang apa, ya, ya Allah nggak ada yang kurang, ya Allah semuanya udah melimpah-limpah semua nikmat ini, ya, nikmat ini macam-macam menjelaskan manusia. Saat itulah kemudian Allah menampakkan dirinya, ya. Begitu Allah menampakkan dirinya dalam hadis itu, maka dikatakan, ya, orang-orang beriman itu menjadi lupa semua dengan seluruh kenikmatan surga itu, ya. Semuanya menjadi nggak ada apa-apanya ketika Allah mengizinkan manusia untuk bisa langsung melihatnya, ya. Dan itulah yang kemudian menghasilkan doa yang terkenal dari Umar, ya, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, berilah aku kesempatan bisa bertemu langsung denganmu, ya Allah, dengan wajahmu yang mulia ini, ya. Ya, tanpa ada halangan apapun, ya, ya, dan bahwa kelengkapan nikmat surga itu melihat Allah tadi di Al-Qiyamah ada di di Yunus, ya. Allah katakan wa ziyadah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Di Qaf juga halaman kedua surah Qaf, waladaina mazid, ya. Ya, artinya Allah pun juga tidak mengistilahkan dengan letterlock, ya, melihat, tapi hanya bonus, ya. Ya, tambahan, nikmat tambahan, ya. Sebaliknya, ya, ada orang-orang tertentu yang tidak akan pernah melihat Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Nanti di akhirat ada orang-orang yang nggak bakalan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kabarnya dari orang-orang yang menjadi pembimbing haji atau umroh di beberapa travel, ya, cerita kepada saya dan langsung menangani peristiwa-peristiwa yang unik, ya. Peristiwa unik yaitu orang-orang yang ketika masuk Masjidil Haram nggak melihat Ka'bah. Ditunjuk-tunjukin, udah deket-deketin, nggak ada Ka'bah. Nah, itu menunjukkan bahwa di dunia saja, ya, manusia sudah diberi peringatan oleh Allah, kalau kamu macam-macam, ya, Allah akan tutup matamu, ya, tidak bisa melihat bahkan rumahku. Ka'bah kan, ya, Ka'bah merupakan rumah Allah dalam Masjidil Haram, ya. Biasanya pembimbing umroh atau haji langsung mengajak orang itu suruh banyak istighfar, suruh banyak sedekah, suruh banyak baca
mohon izin saya tutup aja biar nggak mental. Ya. Maka insya Allah ketika jiwanya dibersihkan, terutama dengan memperbanyak istighfar, ya akhirnya dia membuktikan bahwa ternyata saya melihat lagi. Ya. Jadi ini saya kira kejadian-kejadian real seperti ini perlu menjadi satu ibrah bagi kita, ya, bahwa di dunia saja Allah nggak mau menemui, memperlihatkan Ka'bahnya kepada ahlul maksiyah, ya, ahlul kufur dan seterusnya, ya. Karena Allah berarti apa? Tidak mencintai lagi. Ngapain nemuin kamu? Ngapain membuat kamu melihatku walaupun cuma walaupun cuma rumahku, ya. Ya, walaupun ada juga yang dengan maksiat macam-macam masih melihat ada, ya. Tapi justru yang sangat diuntungkan seperti itu, ya. Ya. Allah langsung kasih pelajaran real, ya. Ya. Sampai sampai masuk Masjidil Haram nggak ngelihat Ka'bah. Ini justru membuat orang akan lebih mudah sadarnya ataupun bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Ya. Ada lagi satu pertanyaan Ustadz di chat. Saya bacakan ya Ustadz. Iya, silakan. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana caranya kita bisa memahami Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah sampai timbul kecintaan pada Allah? Iya, memang Asmaul Husna itu kan penjelasannya dalam Al-Quran, ya. Dan setiap Asmaul Husna itu berarti butuh apa yang disebut dengan tafsirul Quran bil Quran, ya. Sehingga bisa jadi memang para ulama itu ketika menjelaskan satu saja Asmaul Husna itu bisa jadi sejam nggak habis-habis, karena kita diajak berselancar dari satu ayat ke ayat, ya. Jadi kalau kita bisa mendalami satu Asmaul Husna, insya Allah, ya, kecintaan, kalau memang targetnya cinta, ya, kalau rasa takut ketika memang, ya, yang sudah tahu pun masih terus diulang-ulang, ya, namanya manusia bisa lupa lagi, ya. Ya, walaupun dulu kita sekilas ya belajar, ya, wallahul ladzi la ilaha illahu, ya, alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim, wallahul khaliqul bari'ul, ya, wallahul ladzi la ilaha illahu al malikul qudusus salam. Itu memang memahaminya butuh pengetahuan Al-Quran bil Quran, ya. Maka insya Allah kalau itu bisa dipahami dengan baik dan ditadaburi dengan baik, ya, hampir semua semua Asmaul Husna itu memberikan satu pembinaan berbagai macam bentuk keimanan, ya, ya, dengan sifatnya al-mu'min misalnya, insya Allah orang beriman itu selalu tawakal kepada Allah. Al-mu'min itu berarti Allah lah yang selalu memberi keamanan kepada manusia, ya. Ataupun Allah yang sudah seharusnya diyakini oleh manusia, ya. Itu contoh, ya. Ya memang mungkin di YouTube saya kira ada, ya, cuma tidak banyak yang bisa mengaitkan al-alim, misalnya al-alim baik yang diungkapkan oleh Allah dengan kata sifat, diungkapkan oleh Allah dengan kata kerjanya, ya, antara Allah mengatakan ya'lamu, kadang Allah katakan alima, itu semua akan memberikan satu pemahaman yang lebih luas, ya, tentang al-alim saja, ya.
Ya semoga nanti bisa ya, diikhtiarkan ya. Ya sebetulnya di mana kemarin tuh di Banten itu pernah ngadain ya kajian Asmaul Husna. Tiap pertemuan cuma satu saja, Ar-Rahman saja, Ar-Rahim saja, sehingga memang sangat luas pembahasannya. Sayangnya hanya berlangsung mungkin sekitar 12 Asmaul Husna, tapi kemudian nggak bisa dilanjutkan lagi ya. Karena kondisi nggak kondusif. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga untuk teman-teman yang bertanya bisa mendapatkan jawaban yang puas ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman? Sudah tidak ada lagi Ustadz di chat dan juga tidak ada yang ya. Silakan Ustadz ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.